Halo Sobat Genpi Indonesia. Kembali lagi nih di podcast online Genpi Indonesia yang khususnya di mana pada malam hari ini eh, aku akan membawakan satu tema khusus yaitu strategi promosi pariwisata lokal yang di mana cerita pengalaman driver tour guide di Bali. Nah, mungkin teman-teman Genpi Indonesia semua udah pada nonton nih di episode-episode sebelumnya. Mungkin udah ada pariwisata di Jawa atau di Sumatera atau di Sulawesi. Nah, khusus pada edisi kali ini, saya akan membawakan pengalaman langsung dari driver tour guide, itu langsung dari Bali, yang dimana sebelum memasuki ke sesi tersebut, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aldo Jonathan dari GNP Indonesia, dan dengan narasumber kami, yaitu Abang Henry Silitonga, langsung dari Bali, yang dimana Abang Henry ini adalah lulusan dari Universitas Ganesha di Bali, yang lulus pada tahun lalu. Nah, selanjutnya, sebelum memasuki ke sesi utama, saya ingin mempertanyakan nih Bang, awal mula kenapa Abang Henry bisa menjadi atau kepikiran nih bisa menjadi driver tour guide di Bali? Apa sih Bang motivasinya pertama kali? Oke, siap. Sebenarnya terima kasih untuk Genpi Indonesia sekalian untuk hostnya Kak Aldo yang udah ngasih waktu sama kesempatan untuk diskusi bareng. Jadi kok bisa jadi driver tour guide? Jadi awalnya itu setelah lulus SMA, eh, pilihannya tuh kuliah di PNB Politeknik Negeri Bali, ngambil jurusan manajemen pariwisata. Tapi kuliah yang pertama nih yang tentang pariwisata, manajemen pariwisata, eh cuman sampai semester satu aja. Habis itu pindah kuliah ke tempat lain ngambil jurusan profesi. Nah, sering waktu saat kuliah sering bawa tamu, habis itu ngantar teman ke bandara. Jadi driver lah, driver freelance itu kan ya. Habis itu keluarga datang dari luar pulau, kadang kita yang eh, bantu untuk buat itinerary-nya kemana aja. Habis itu bantu ke tempat wisatanya kemana aja. Nah, awalnya dari sana Al. Lama kelamaan eh pas mau lulus tuh ada bukaan lowongan untuk jadi driver tour guide. Pertama itu ada nama agensinya tuh Arci Mega Wisata. Nah, jadi Arci Mega Wisata ini khusus agensi yang untuk menangani wisatawan mancanegara khususnya dari Cina semua. Nah, melamarlah ke sana, melamar ke perusahaan tersebut. Melamar hari ini, besoknya langsung diterima. Jadi besoknya Oh, langsung mulai kerja, ya langsung mulai diterima. Besoknya kerja udah kita dapat pelatihan gimana caranya eh, storytelling ke tamu tentang tempat wisata. Habis itu harus belajar banyak tentang bahasa karena saat itu kita handle fokusnya di tamu Cina yang kebanyakan mereka tuh hanya 50%-nya tuh bahasa Mandarin, 50%-nya tuh bahasa Inggris semua. Jadi belum universal iya, secara iya. bahasa Inggris. Ah, jadi di sana juga kita harus belajar bahasa Mandarin, harus mulai dari nol lagi. Setelah itu eh setengah tahun kerja di perusahaan AMW, mencobalah untuk menjadi tour planner. Jadi kita buka sendiri agensi kita walaupun sekarang belum ada lisensinya. Jadi masih secara personal. Jadi kita buat iklannya tuh di TikTok, Instagram, Facebook page, sama langsung dari WA bisnis. Nah, Oh, jadi ya, jadi pokoknya kalau awalnya itu pasti dari hobi sama didukung lingkungannya aja udah. Itu aja sih. oke Bang. Oh, Ya. berarti emang dari awal Bang Henry ini udah ada niatan lah ya ke arah sana kan. Apalagi mungkin Bang Henry dulu waktu mulai belajar bahasa asing itu di usia berapa Bang? Kalau belajar bahasa asing itu fokusnya tuh dari SMP. Jadi SMP itu dimasukin kursus SMP. kursus les bahasa Inggris sudah dari sana
kita dapat basicnya baru untuk latihan praktiknya tuh memang setelah kuliah. Oh. Kan abang bilang dari SMP nih. Ada nggak sih kesulitan-kesulitan yang dihadapin tuh dalam pembelajaran khususnya bahasa luar? Mungkin kan di anak muda sekarang khususnya Gen Gen Z itu kan kita tahu bang kayak bisa dibilang udah hampir ada mungkin 30 mungkin sampai 40% anak muda Indonesia sudah mulai belajar bahasa asing. Ada nggak tips dari Bang Henry eh, untuk orang yang baru mulai mau belajar bahasa asing yang mungkin nanti dia ke depannya entah mungkin akan menjadi tour guide juga sama seperti Bang Henry atau mungkin akan bekerja di luar negeri. Ada nggak tipsnya tuh dari awal apa dari dasar apa yang harus kita punya dari dalam diri sendiri itu Bang? Oke, kalau untuk belajar bahasa Inggris tuh ya, kalau dari pengalaman saya pribadi, jadi dulu tuh pas SMP tuh sering nulis 5 kosakata tuh tiap hari di satu lembar kertas. Jadi setiap pagi tuh nulis 5 kosakata, kosakata yang belum kita ketahui apa artinya gitu. Jadi kosakata baru kita tulis dalam bahasa Inggris, habis itu langsung di sampingnya kita kasih artiannya apa. Nah, malamnya atau sorenya pas kita nyampe rumah tuh baca lagi, ulangi terus. Lama kelamaan kosakata itu bakalan otomatis masuk ke memori ingatan kita, jadi vokabulerinya bakalan banyak di koleknya. Habis itu mungkin untuk penempatan kata, belajar present tense, past tense itu bakalan sering waktu bakalan bisa kok. Jadi kalau Hmm. menurut saya tips itu rajin aja. Habis itu di era sekarang ini gampang kayak belajar bahasa Inggris. Ada Duolingo, aplikasi Oh sebagainya. iya bener Bang. Itu bakalan lebih gampang sih kalau sama anak-anak zaman sekarang untuk belajar bahasa Inggris karena aksesnya lebih mudah. Oke. Jadi kalau dari tips Bang Henry sendiri, kalau dalam pemula belajar bahasa Inggris itu mungkin pertama mungkin dari nulis kosakata ya Bang ya. Ya, benar. Kata atau mungkin 10 Bang, itu tergantung orang masing-masing nggak sih Bang? Tergantung kemampuan Iya, otaknya nangkap sih kayaknya. Tapi 5 sampai 10 itu tiap hari, 30 hari udah 300 kata kan. Jadi udah lumayan. Ya. iya benar benar. Oke, berarti bisa dibilang Bang Henry ini udah bisa dibilang udah lumayan lah ya dalam pelafalan bahasa Inggrisnya. Karena dari SMP kan Abang bilang udah terus dilatih kan sampai Iya. mungkin sekarang udah makin encer kali ya. Bang. Kalau sekarang pasti makin lancar lah. Soalnya itu kan modal nomor satu kita di dunia pekerjaan yang kita lagi fokuskan sekarang gitu, Oke. Pak. Jadi untuk awal modalnya tuh berarti harus bisa bahasa asing ya, Pak ya? Khususnya bahasa Inggris kan? Karena itu bahasa internasional. Ya, benar. Oke. Selain bahasa Inggris, Bang Henry menguasai bahasa apa lagi, Bang? Kalau saya sendiri tuh fasihnya tuh cuma bisa bahasa Inggris. Lainnya tuh palingan bahasa Mandarin. Habis itu bahasa sapaan aja, misalnya bahasa Rusia, Spain, French itu kalau bahasa sapaan bisa lah. Tapi untuk masuk ke percakapan itu di luar bahasa Inggris gak bakalan bisa. Oh iya, iya. Ya. Oke, Bang. Oke, jadi eh, menurut Bang Henry nih, momen paling seru atau paling berkesan selama jadi tour guide di Bali itu apa, Bang? Momen paling seru. Kalau momen paling seru itu kayaknya pas lagi tamu lagi ada aktivitas, kita diajakin sama dibayarin untuk join aktivitasnya gitu. Jadi kayak ibarat Oh, kita eh, kerja sambil liburan gitu kan. iya ya bener, Bang. Kalau hal yang paling berkesannya apa, Bang? Selama menjadi driver tour guide, yang Nah, paling berkesan. hal yang paling berkesan ya. Sebenarnya banyak sih kalau momen-momen yang berkesan selama jadi eh, tour driver atau tour guide di Bali. Tapi yang paling berkesan itu kalau kita ketemu sama orang baru, apalagi sama orang tua yang di atas 50 tahun itu,
di dalam mobil selama perjalanan itu ataupun pas lagi di tempat wisatanya itu kadang kita dikasih nasihat-nasihat gitu kan tentang finansial, tentang kesehatan, eh banyak lah. Jadi berkesannya itu lebih ke sana gitu. Jadi kita dapat pandangan baru, kita dapat pemikiran baru. eh karena berbeda-beda orang kan tiap hari kan. Jadi berkesannya di sana sih. Jadi kita ketemu orang yang baru besok kita bakalan penasaran dari cara ngomongnya, cara berpakaiannya, cara berpikirnya itu sih yang buat ini tiap hari itu serasa menarik gitu. Oke, Bang. Berarti bisa dibilang itulah hal yang paling berkesan untuk Bang Henry ya. Apalagi kayak mungkin kayak banyak kan konten-konten di Bali tuh Bang yang banyak juga sih yang suka kasih-kasih nasihat kan Bang kayak lagi di pantai di Bali terus nanti didatengin sama orang ditanya-tanya apa yang membuat kamu bisa berada di Ada banyak Indonesia. ya. Pasti itu kan jawabannya beragam banget ya Bang. Ya, Ada yang pernah tuh Bang aku lihat kayak dia bilang kayak ada yang untuk melepas penat, ada yang untuk liburan, ada yang mungkin ada yang pindah rumah juga Bang, pindah negara, pindah warga negara tuh ada banyak juga kok. Bang ternyata. Ternyata banyak juga tuh Al, memang yang Iya kejadian kayak Bang. gitu tuh. Oh, kira-kira dari semua negara yang sekarang paling mendominasi di Bali itu turis dari negara mana Bang? Kalau sesuai data eh Dinas Pariwisata di Bali sih, kalau kayak tahun lalu tuh yang paling mendominasi itu kalau nggak salah ya, boleh dicek lagi datanya tuh. Australia, India, Australia? China, habis itu yang peringkat tempat kurang tahu pasti campuran Eropa semua, Spain, Jerman, Belanda, habis itu kalau nggak Timur Tengah. Tapi kadang yang mendominasi itu kalau nggak nomor satu tuh terus dari Australia, Australia, New Zealand, habis itu India. Dua ini aja nih yang paling mendominasi tiap tahunnya. Oh, yang paling mendominasi Ya, di Bali. Oke. Kan Bang Henry nih sebagai anak muda, tantangan terbesar apa menjadi driver tour guide di era digital seperti ini, Bang? kalau tantangan terbesarnya itu sih ah gimana kita mempresentasikan servis kita, jasa kita ke dunia luar, tapi agar misalnya servis kita itu bisa orang tahu gimana gitu, Al. Gimana looknya. Jadi saingannya itu sekarang kebanyakan walaupun di usia muda, driver usia tua, mereka tuh sekarang udah mulai main di TikTok Ads. Jadi TikTok kalau Ads. Aldo boleh lihat nih, misalnya buka tentang tour driver atau driver tour di Bali, itu bakalan muncul tuh berapa ratus akun tuh yang bakalan memprestasikan diri mereka untuk nge-hire tamu-tamu dari luar. Servisnya gimana, mobilnya kebersihannya uniknya gimana, habis itu dia bisanya di mana, bisa bahasa apa aja, eh provide-nya apa aja, half day tour, full day, multi day, transfer hotel, pokoknya yang berhubungan sama provider untuk transportasi lah. Jadi untuk yang menjadi tantangan itu sekarang sih balik ke diri sendiri sih. Jadi semisal bisa mempresentasikan diri ke dunia luar lewat kemudahan media sosial sekarang aja udah. Itu aja sih menurut Oh, eh, aku sendiri gitu Kak. oke, Bang. Berarti Ya, kembali, berarti pada intinya itu kembali ke diri Abang sendiri ya sebagai tour guide kan, cara pembawaannya dalam menghadapi sifat-sifat turis. Nah, yang pengen aku tanya ini, Bang, kan Abang jadi driver tour guide itu udah setahun lebih ya? ya, Nah, itu mungkin misalkan waktu abang menjemput turis nih, misalkan di Bali, kira-kira ada nggak hal-hal misalkan kayak bikin kesel atau bikin apa gitu pas lagi proses penjemputan? Kadang kan ada aja tuh yang rese tuh bang, pembawaan dari apa sifatnya dia lah di negara tersebut, terus dia bawa lagi nih ke negara kita, negara Indonesia gitu bang.
Kalau masalah-masalah yang kayak gitu tuh pasti tuh kita hadapi itu di lapangan, apalagi kalau untuk masalah penjemputan. Misalnya nih kita dapat orderan nih dari TikTok nih untuk penjemputan Iya, ke bandara. Dia udah iya. kasih kirim detailnya, nama pesawat, nomor flightnya, berapa orang, berapa budget semua, tujuan hotelnya di mana. Tapi kadang kan untuk waktu kedatangan di Bali itu kan berbeda-beda. Mungkin pesawatnya early flight atau delay flight kan kita nggak tahu. Jadi kita harus pantengin terus untuk nomor flightnya di Oh, aplikasi-aplikasi yang bisa lihat nomor flight. Contohnya Flight Radar, iya, iya. Trip.com dan lain-lain tuh kan bisa lihat penerbangannya di sana tuh. Kalau masalah yang pertama tuh yang kebanyakan driver di Bali itu saat nunggu tamu. Jadi kadang tamu tuh ada yang cepat, ada yang lambat gitu untuk pengurusan visanya di dalam gitu. Jadi ada kadang yang dia keluar udah setengah jam, kadang yang 2 jam juga belum keluar-keluar. Hmm. Jadi kadang driver tuh capek sendiri kan untuk nunggu eh, di pintu kedatangan, di pintu arrivalnya. Habis itu pas udah nyampe kadang tamu tuh udah lesu, soalnya belum mandi sampai setengah harian kan, kadang belum makan belum dapat tidur gitu. Jadi Iya. walaupun kadang respon dari tamu itu kayak flat, muka flat gitu, tapi kadang kita tuh sebagai penyedia jasa harus kasih yang terbaik, kasih yang 100% gitu, kasih senyum, greetings tamu di tempat meeting pointnya, kasih bawa minuman. Kadang kalau saya sendiri tuh bawain garland. Garland tuh kayak kalung bunga yang dikalungin ke leher tuh Kak Al. Oh, kayak Nah, misalkan kayak pemain timnas gitu ya, Bang? pemain Pemain-pemain timnas ya. sepak bola. Pokoknya kadang Garland tuh kayak nandain formalitasnya lah. Kalau kita menyambut dia tuh secara baik, secara hangat di ketibaannya di Bali. Tapi memang kadang karena masalah jemputan kan kadang beberapa tiap hari itu kan kadang sampai 3 sampai 4. Jadi udah siapin minuman dingin aja di mobil. Pas tamunya naik ke mobil udah kasih kita angkatin semua barangnya. Udah di jalan kita coba untuk suges untuk turnya, untuk dapat promise. Oke. Berarti bisa dibilang hampir sama lah, Bang ya. Eh, waktu apa cara cara mereka sama kita sebagai orang Indonesia tuh dalam waktu tuh bisa dibilang hampir sama ya. Maksudnya kayak ada yang ngaret, ada yang tepat waktu gitu kan, Bang. Nggak semuanya kayak tepat waktu kan. Kalau itu kalau masalah tepat waktu sih kadang flight pasti tepat waktu, kebanyakan tepat waktu dibanding yang delay sama early flight-nya. Tapi kadang yang masalah jam keluar mereka aja, kadang tamu tuh kan ada yang udah elektronik visa, ada yang masih manual harus isi form. Habis itu tentang bagasinya kadang ada yang hilang atau gimana tuh kadang nunggu sampai 2 jam, 2,5 jam tuh hal yang biasa sama driver gitu kan. Oh, Ya. iya, iya, iya. Kalau di Oke. masalah penjemputan ya, itu aja sih kayaknya. Iya, Bang. Siap. Jadi menurut Abang Henry nih, skill paling penting ya yang harus dimilikin sebagai seorang driver tour guide muda di saat ini khususnya di masa sekarang ini apa tuh, Bang? Skill yang paling penting. Skill ya. Ah, yang paling penting itu yang pertama tuh harus punya skill kemampuan berbahasa. Setidaknya harus bisa bahasa Inggris. Bahasa Inggris yang level natif Hmm. ataupun advance gitu. Pokoknya bisa kita ngomong, habis itu bisa kita ngerti apa yang tamu mau sampaikan. Itu yang pertama tuh bahasa. Habis itu yang kedua karena kita kan kerjanya di transportasi. Jadi Iya. untuk nyetir mobil, habis itu untuk tahu rute jalan, tahu rute tempat wisata, habis itu pembagian tempat wisata secara areanya misalnya. Jadi di Bali itu semisal ada tuh namanya Uluwatu Tour, Ubuk Tour, Kintamani Tour, Karangasem Tour. Jadi kadang kita harus bisa eh, nge-mix atau kadang kita harus bisa untuk memanajemen waktu semua. Agar misalnya tamunya nih lagi full day tour 10 jam gitu. Kita jemput jam 8, kita nanti nyampe di hotel sekitar jam 5 jam 6, dia dapat 4 tempat wisata gitu. Misalnya udah deal nih beberapa itinerary. Jadi kita tuh harus bisa manajemen untuk waktu untuk bisa ngenain semua itinerary yang udah disepakati gitu. Biar tamu tuh nggak kecewa.
Habis itu dia juga kembali ke hotel masih ada tenaga kan. Iya. Ya, jadi kadang untuk manajemen waktu itu kadang susah soalnya tergantung di jalan, kadang macet kadang enggak. Tapi itu salah satu kemampuan, skill lah, skill yang penting untuk dimiliki sebagai seorang tour driver. Habis itu yang Oh, ketiga itu, berarti dibilang ya Bang. yang ketiga itu kemampuan untuk bisa narik hati pelanggan, ya, narik hati customer gitu. Jadi kalau bisa tuh kita tuh kita rayu tamunya, habis itu kita kasih servis yang terbaik di awal kedatangan. Jadi tamu tuh kalau udah nyaman sama kita, eh selama dia di Bali tuh pasti nge-reach kita lah, pasti nge-hire kita sebagai drivernya. Tiba-tiba kadang dapat sampai long trip sampai 11 hari, sampai 14 hari itu kan ya rezeki kan nggak kemana gitu Al. Iya, bener Bang. Itu aja sih Berarti beberapa skillnya. berarti secara garis besar pertama manajemen waktu ya Bang. Terus yang kedua Yang pertama tuh harus tahu sebenarnya jalan-jalan. skillnya sih Al, skill berbahasanya udah. Yang pertama tuh yang paling utama tuh kayak skill berbahasa. Minimal bahasa Inggris bisa lah untuk bahasa Oke, siap. universal. Ya, Oke Bang. Kan tadi yang bilang udah ngejelasin tuh gimana caranya skill paling penting. Nah, selanjutnya oke. gimana sih peran media sosial dalam platform digital di dalam kerjaan Abang sendiri sebagai driver tour guide? Seberapa berpengaruhnya? Apalagi di zaman sekarang kan Bang, aplikasi apa sih yang paling sering Abang gunain sebagai driver tour guide di Bali? Untuk seberapa penting media sosial berpengaruh terhadap kerjaan kita, sangat berpengaruh. Sangat 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 berpengaruh. Jadi kadang dulu sebelum saya kerja di perusahaan, kan kita tinggal terima bersih aja. Pokoknya Hmm. tamu datang udah kita bawa. Tapi setelah itu, setelah udah kerja sendiri, habis itu misalnya udah beli unit sendiri, habis itu buat platform Instagram, Facebook Page, TikTok sendiri tuh, tamu kan belum ada. Jadi kita tuh harus eh, ngembangin akun media sosial kita tuh, postnya tuh tiap hari, buat story tiap hari, biar algoritmanya tuh kebaca. Dan itu kerja gitu Al. Selama 2 bulan itu kita dapat beberapa pesan lah, beberapa pesan yang orang-orang dari luar yang ada interesting untuk ke Bali, yang mau visiting Bali, dan beberapa dari mereka itu udah goal gitu, udah sampai eh, pre-trip, pas tripnya sampai post tripnya tuh semua kita udah handle semua gitu. Jadi kalau akun yang kita pakai tuh yang paling efektif tuh sebenarnya TikTok sih. TikTok ya Sampai Bang? sekarang TikTok. Yang kedua tuh Instagram, habis itu yang ketiga tuh WA bisnis. Web bisnis. WA bisnis. Memang sih Bang kalau kita lihat algoritma aplikasi paling laris kan kita tahu lah Pak. TikTok paling pertama kan Bang. Apalagi rata-rata anak muda sekarang semua mainnya TikTok. Iya Bentar-bentar sih. TikTok. Lagi di tempat umum TikTok. Jadi kayak udah nggak hal hal apa ya Bang? Hal asing lah ya. Udah kayak umum lah di kalangan kita sebagai Gen Z kan. Nah, Ya. kalau bicara tentang destinasi wisata di Bali nih Bang. Destinasi apa yang menurut Bang Henry yang wajib banget nih dikunjungin, tapi itu bisa dibilang suasananya nyaman, asri, bisa dibilang nggak terlalu ramai lah, Bang. Oke. Jadi kalau menurut saya nih Kak Al, kan karena orang tuh seleranya beda-beda kan. Kadang ada Iya, yang suka pantai, ada yang suka gunung, ada yang suka dunia malam, kita kan nggak tahu. Tapi kalau menurut saya sendiri, salah satu tempat yang wajib dikunjungi kalau datang ke Bali itu daerah Karangasem sih, daerah timurnya Bali. Contohnya nih, ada namanya di sana tuh pantai. Ini masih sebenarnya udah terkenal kalau di kalangan orang Bali, tapi kalau di kalangan turis itu masih underrated lah. Namanya itu Virgin Beach. Virgin Beach. Oke. Virgin Beach. Jadi itu kayak garis pantai kayak sepanjang 2 kilometer, habis itu ditutupi perbukitan.
ombaknya tuh cocok lah untuk main-main air. Habis itu pasirnya benar-benar putih. Habis itu ambience sama suasananya itu pokoknya menenangkan dibanding kebanyakan pantai di Bali Selatan yang terlalu crowded, terlalu bersih semua. Virgin Beach sih, misalnya salah satu untuk pantai yang untuk rekomendasi. Kalau untuk aktivitas yang harus dilakuin nih kalau pas ke Bali itu namanya tuh Melukat Purification. Jadi di Bali itu ada beberapa tempat tapi yang paling rekomendasinya tuh di Taman Bejigria Waterfall. Itu masuk ke masih ke Kabupaten Badung perbatasan antara Badung sama Ubud lah sama Kabupaten Gianyar. Jadi di sana itu kita uh, pergi untuk melakukan melukat purification tapi suasananya itu langsung ke air terjun langsung. Ntar nanti di sana Oh, ya ada yang pimpin langsung leader atau tour guide yang disediain mereka yang di provide mereka di sana tuh ambience-nya habis itu untuk segala sesembahan canang sari dan lain sebagainya itu mereka udah siapkan jadi kita tinggal bawa diri sama baju ganti udah habis itu dah pengalamannya itu bakalan beda sih kalau ngelakuin melukat tuh dibanding ngelakuin hal-hal lain di Bali. Dua itu aja udah oh bisa dibilang itu membekas di hati ya Bang. bakalan berkenang lah, memorinya itu bakalan berkenang gitu. Habis itu kayak maknanya itu bakalan kebawa sama diri sendiri. Jadi bukan hanya sekedar hiburan tapi Hmm, bakalan secara secara nggak langsung untuk apa? Pasti menambah poin positif lah langsung dalam iya, sama orang yang udah ngelakuin melukatnya. oke. Berarti bisa dibilang banyak juga ya Bang destinasi-destinasi di Bali yang wajib banget nih dikunjungin untuk wisatawan baik mancanegara maupun wisatawan lokal ya Bang ya. Banyak banyak sih wisata budaya, wisata alam, wisata religi itu lengkap semua lah di semua tempat. Oke. Oh ya, kalau boleh tahu sekarang Bang Henry domisili Balinya di mananya Bang? Ini kalau kita sekarang ini tinggal di daerah Denpasar, Denpasar. khusus- khususnya Denpasar Selatan, alamatnya tuh di daerah Pemogan. Jadi kebanyakan anak rantau tuh tinggal di daerah sini semua nih ahli. Oh, iya iya. Ya. Oh berarti kalau anak-anak rantau bisa dibilang larinya ke situ semua ya Bang? Denpasar Selatan itu ya? Kalau menurutku sih karena daerah Denpasar tuh daerah residensial lah, daerah hunian gitu. Dibanding daerah Kuta, Hmm. Seminyak, kan daerah Iya. komersial kan, pertokoan, hal-hal hiburan itu semua di sana gitu. Jadi yang masih masuk untuk harga lokal gitu, harga-harga anak rantau tuh masih daerah sini lah, daerah Oh, Denpasar. kira-kira nih Bang, range harga kita nih, misalkan kita sebagai wisatawan lokal, kalau berkunjung Siap. ke Bali, kira-kira range harganya kisaran berapa tuh Bang? Kalau mulai dari breakfast sampai makan malam, makan penutup tuh Bang, di daerah Denpasar Selatan sendiri. Oh, maksudnya ini kita sebagai turis tapi perginya ke Denpasar gitu. Oke, kan Coba ulang Al. kalau kita ngomongin Bali tuh bisa dibilang nggak ada habisnya Bang ya. Bener nggak Bang? Pas Pasti sih. selalu ada wisata-wisata yang selalu terus baru, terus berbenah. Nah, ada nggak kayak apa ya pesan dari Bang Henry nih khususnya untuk wisatawan lokal ya seandainya berkunjung ke Bali hal-hal apa aja nih Bang yang mungkin Bang Henry bisa sampaikan buat mereka yang mungkin nanti akan pertama kalinya itu ke Bali apa hal-hal yang boleh dilakuin sama hal-hal yang nggak boleh dilakuin karena kan Bali itu kan bisa dibilang peraturannya ketat ya Bang dalam Ya. dari segi wisatawan kan.
Kalau tips dari saya sendiri sih, Al, misalnya kalau untuk orang yang pertama kali ke Bali itu untuk larangan itu nggak terlalu banyak, tapi cobalah kalau kita pergi ke tempat orang, ke tempat baru gitu ya, kita hormati gitu, ada dan aturan lokal yang ada di sana. Coba respect, habis itu berpakaian di mana tempatnya gitu. Jadi misal kalau berpakaian di pantai ya di pantai, berpakaian di ruang publik ya ruang publik. Kalau di Bali sih sama rata aja sih semua. Jadi orang nggak bakalan terlalu care sih sama cara berpakaian orang, tapi balik ke diri sendiri sih, menghormati sama menghargai aturan lokal yang ada udah. Oke, berarti bisa dibilang ada peribahasa kan bang, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ya. Nah, berarti kalau di Bali itu bisa dibilang kayaknya provinsi paling laris ya bang dalam wisatawan kan dibandingkan pulau-pulau lain, Pulau Kalau di Bali ini Bali sih itu khususnya kan. mayoritasnya sih pasti orang kerja di pariwisata semua sih dibanding kerja di sipil. Iya. Nah, dalam kesehariannya nih bang, kira-kira eh, harapan Bang Henry apa nih dalam wisata Indonesia khususnya, abang kan sekarang lagi di Bali, apa Siap. harapannya baik untuk wisatawan maupun untuk pemerintah untuk kedepannya gimana bang? Oke, kalau harapannya sih ya, Al, kita nih sebagai orang yang kerja di industri pariwisata gitu, khususnya di transportasi, Hmm. eh, kalau untuk wisatawan sendiri, cobalah untuk kalau semisal kita pergi ke tempat lain itu kita dukung usaha-usaha UMKM lokal maupun transportasi lokal yang di sana dibanding kita menggunakan aplikasi online yang misalnya persenannya itu masih lebih banyak diambil perusahaan dibanding langsung sama penggiatnya langsung sama orang yang turun di lapangan. eh Kalau di transportasi itu aja sih. Habis itu kalau untuk eh aturannya ya, kalau sejauh ini sih, misalnya kalau saya sebagai orang yang ini juga kan, semisal orang dari luar pulau tapi yang mencoba mencari peruntungan di pulau orang lain gitu, ya saya tetap menghormati, menghargai teman-teman semua yang ada di sini. Apalagi sekarang Bali ini lagi ketat-ketatnya sama aturan tentang transportasi. Jadi sekarang itu misalnya untuk menjadi guide di Bali itu harus KTP Bali, ya habis itu yang bawa tamu ke dalam tempat wisata tuh, destinasi wisata tuh harus yang ada punya lisensi atau guide. Jadi itu tergantung kita semua. Kadang kita harus bisa storytelling tentang destinasi tempat wisata itu di dalam mobil. Habis itu bantu tamu di luar hanya untuk dokumentasi. eh Kalau harapan untuk pemerintah sih lebih ini sih, kalau untuk membuat aturan yang bisa inilah win-win solution gitu. Yang walaupun ada yang dirugikan tapi jangan dirugikan 100%. Jadi ada fair fair play-nya lah. Habis itu tentang destinasi-destinasi ini ya. eh Sekarang kan kayak dari Kementerian Pariwisata tuh kan ada pembagian tuh, misalnya tempat wisata super prioritas, habis itu tempat wisata unggulan. Nah kalau salah satunya kan Bali itu kan nggak dimasukkan kan untuk salah satu wisata super prioritas atau eh, wisata unggulan, karena menurut mereka tuh Bali itu akan mencapai DSGS, Development Sustainable Goals gitu. Sebenarnya hal-hal yang seperti ini sih yang harus kayaknya, kalau menurut pandanganku menurut pandanganku sendiri, eh, sebenarnya harus tetap dimasukkan ke dalam level tersebut biar eh, pengawasan penjagaannya itu tetap sama kayak tahun-tahun atau periode sebelumnya. Ini kalau sekarang kan yang sekarang super prioritas itu Danau Toba, Mandalika.
Kalau nggak salah tuh daerah Makassar, lupa namanya. Harusnya sih semua tempat wisata tuh harus jadi prioritas sih, biar adil dan rata untuk pendapatan asli daerahnya gitu Al. Oh, berarti Bali sekarang udah nggak masuk ke kategori prioritas sama super prioritas itu, Bang? Sama sekali nggak. Kalau mungkin biar nggak salah data mungkin bisa dicek lagi. Tapi kalau menurut saya itu kemarin terakhir cek Bali itu sama sekali nggak masuk ke level wisata super prioritas atau wisata unggulan di Indonesia sekarang. Oh, berarti itu berlakunya baru-baru ini, Bang? Apa Mungkin gim- berlakunya itu atau mau cek nggak sekarang nih biar lebih valid aja datanya. Oke, siap. Oh, berarti sekarang ada tingkatan-tingkatannya, Bang? Ada Mungkin prioritas, super prioritas. ada pembagian inilah tempat wisata di seluruh daerah Indonesia. Oke, oke. Oh ya, pas pas kok. Nah, Jadi Bali itu ngomong-ngomong nggak, nih, Bang. ya, Ah, jadi kan ngomong-ngomong karena Bang Henry itu sebagai driver Bukit Bali, tadi kita sudah mendengarkan paparan kan, mulai dari bagaimana merintis sebagai driver, bagaimana perjuangannya, bagaimana bisa sampai di titik sekarang ini, Bang, bisa melewati semua lah, semua apa yang sudah Bang Henry alamin dalam pekerjaan sehari-harinya. Nah, tadi kita udah banyak nyinggung tentang pariwisata, terus tips and trick, terus sama tempat-tempat yang bagus nih. Nah, oke, sebelum itu, kalau boleh tahu nih, Bang Henry spill dong. Bang Henry sekarang kerjanya di di mana, terus media sosialnya apa, biar nanti mungkin teman-teman kita nih yang menonton, oh, Bang oke, Henry Silitonga ini kerja driver tour guide di agensi ini gitu. Jadi nanti siap, biar semakin dilirik atau mungkin semakin diminatin dengan wisata-wisata lokal. siap. Oke, jadi kalau saya sendiri nih, kerjanya di driver tour itu kita gabung juga sama perusahaan namanya Bali Cape Trans. Jadi di perusahaan ini mereka itu menaungi provider orderan Hmm, check-in, check-out dari bandara maupun dari hotel ke bandara itu lewat aplikasi online, Booking.com, Traveloka, Agoda, Viator dan lain sebagainya. Jadi orderan itu masuk kita langsung. Jadi kita yang handle. Tapi di luar itu kita juga main untuk nge-reach tamu sendiri lewat eh, platform akun Instagram kita. Namanya itu Bali Travel Project ID. Itu punya domain, ada domain website juga. Tapi di sana tuh masih bisa cuman untuk nanya-nanya, belum ada isi paketannya semua. Habis itu di TikTok, habis itu di Facebook page. Itu aja sih tiga ini. Sama kalau memang ada awareness, misalnya ada penasaran gitu mau nanya sesuatu, kita ada kok nomor kontaknya itu sedia langsung di bawah. Adalah oke, detail untuk nomor kontaknya di bawah. siap. Oh, berarti Ya, udah bilang udah cukup lengkap ya Bang untuk misalkan informasi yang kita butuhin nih, misalkan mau ke Bali nanti bisa langsung kontak ke apa yang tadi Abang sebutin. Apa tadi Bang? Bali. Bali Travel Bali Travel Project titik ID. Oke, Bali Travel Oke, Project ID. Berarti di ya, situ bisa kita tanya-tanya langsung ya Bang. bolehlah gas Al. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih Bang, range harga nih dalam per paketnya itu mulai dari yang termurah sampai termahal, apa aja tuh yang disediain fasilitasnya? Oke, kalau yang paling murah tuh pasti cuma sedia transportasi aja. Jadi kadang transportasi itu ya. Jadi kita hitungan untuk full day trip itu 750.000 sampai 800.000. Itu udah termasuk Hmm? driver, mobil, BBM, parkir, tol dan lain sebagainya sama.
dapat untuk beberapa snack sama minuman lah di dalam mobil. Itu 750 sampai 800.000. Itu family Oke. car bisa duduk isian penumpangnya itu 2 sampai 6 orang lah untuk nyaman ya. Itu selama 10 jam tuh. Kalau yang paling mahalnya sih paketannya tuh untuk 7 hari trip, eh, 6 6 7 hari 6 malam tuh bisa kena di sampai 27 juta tuh. Itu all in semua. 27 juta, Bang. Ya dua All puluh in. tujuh juta all in semua tuh. Wis. Pokoknya tinggal terima bersih. Nyampe bandara sampai pulang bandara tuh terima bersih semua. Oh, iya, iya, Eh, iya. eh, Menarik juga ya, Bang. Kalau misalkan paling murah, itu kalau untuk transportasi aja tadi kan abang bilang 7,5 sampai 800 itu udah bisa dibilang tuh termasuk murah nggak sih, Bang? Udah ah, driver, BBM, tol. eh, masih harga normal lah. Masih harga di masih harga normal lah Kak Al. Untuk harga sekitaran segitu. Tuh untuk 10 jam. Untuk 10 jam, Bang. Untuk 10 Oke. jam. Berarti kalau Tergantung lewat dari area. itu kena pajak. Ya, kita charge lagi untuk biaya per jam itu ada. Jadi antara kesepakatan dari sama tamu aja langsung udah. Oh, Ya. gini, menarik juga ya berarti. Nah, berarti abang udah 1 tahun, 1 tahun lebih ya. Berarti pernah nggak, Bang, kerja nih 24 jam full gitu, Bang? Gara-gara saking penuhnya permintaan wisatawan tuh, Bang. Pernah sering kok Al kalau sampai segitu ya. Jadi Sering. kalau sering-sering. Kadang di musim-musim ramenya tuh di bulan-bulan Juni kebanyakan. Awalnya bulan Juni Juni. sampai Agustus. Ataupun lagi di high season dari beberapa kalau ada lagi school holiday dari beberapa negara tuh ke sini tuh. Jadi kadang misalnya dapat 2 tamu nih. Dapat 2 tamu. Yang satunya tuh misalnya harus Turki dari pagi sampai malam. Misalnya kita jemput jam 10 pagi, berarti selesainya kan palingan jam 8 jam 9 malam. Iya, Bang. Nah, habis itu besoknya subuhnya langsung tur sunrise, misalnya tur Kintamani Sunrise gitu. Jadi harus berangkat ini kan, harus jadi morning morning ini kan, morning person kan. Bangun jam 1 subuh, Iya. berangkat ke Kintamani 2 jam 3 jam, nyampe di sana tuh jam 4 jam 5 baru naik jeep lagi. Jadi hitungannya tuh kayak ibarat 24 jam itu kita belum dapat istirahat tapi kita harus handle 2 tamu gitu. Karena memang schedule-nya kan lagi Oh, mepet-mepet semua. oh iya, Jadi iya, iya. sering kok gitu Oh, tapi kadang kita tuh bakalan pastiin kalau memang tenaga tuh nggak bakalan kuat lagi tuh kita masih ada kok teman yang lain yang bakalan bisa backup gitu. hmm. Wah, berarti bisa dibilang jor-joran ya, Bang. Kalau bahasa anak sekarang tuh kerjanya jor-joran gitu. Kerjanya jor-joran lah. Jadi harus fleksibel 100% gitu. Eh, 24 jam. Oh, berarti kalau menjadi khususnya driver tour guide itu bukan orang yang menye-menye ya, Bang ya. Kalau orang menye-menye mungkin udah ya get out lah ya. Kayaknya bakalan cepat ini sih nyerah sih. Soalnya kadang tamu itu juga omongannya kan kadang bisa pedas, kadang bisa semanis gula gitu. Jadi kalau harus Iya. bisa terima yang manisnya, aduh, susah. Oke, Bang. Jadi kita udah Hmm. kurang lebih 40 menit, kurang lebih 40 menit. Kita sudah berbincang-bincang mengenai wisata di Bali, yang dimana kita dari awal perbincangan sudah membicarakan bagaimana tips and trick. Kalau kita sudah bila datang ke Bali, kita harus menerapkan prinsip lah, Bang ya, di mana bumi dipijak, di situ bumi dijunjung. Itu kayaknya Ya, nggak harus di Bali doang, Bang ya, di semua tempat di dan semua wilayah. tempat. Kita sebagai wisatawan, kita harus bisa menghormati di mana kita berkunjung. Nah, di Bali ini tadi udah ada beberapa poin besar nih, Bang, yang udah aku garis bawahin. Kalau ternyata di Bali itu tadi kayak abang bilang kan kayak Bali nggak masuk
wisata apa tadi yang abang bilang prioritas super prioritas itu kan eh jadi ilmu baru bukan nih bang bagi kita. untuk statusnya dalam destinasi super prioritas, Bali itu nggak termasuk lah. Nah, ya bang itu kan menjadi apa ya ilmu nih bagi kita yang mungkin orang awam yang mungkin selama ini kayak ya udah tahu nih Bali wisata terus Raja Ampat gitu-gitu kan bang kayak sekarang kita jadi tahu nih oh ternyata ada kelas-kelasnya juga ya bang. Pemerintah tuh memetakan. Nah terus tadi abang bilang kayak di Bali tuh ada apa bang yang paling berkesan tadi wisatanya yang garis pantai Oh, 2 kilometer itu bang. Virgin Beach, Virgin Beach, daerah Karangasem. Daerah Karangasem. Nah, Ya. itu kan kayak kayak kita nih bang, kayak baru denger tuh kan. Kita yang orang-orang awam yang kita tahu apa sih kalau di Bali paling mentok orang awam taunya Pantai Kuta. Udah itu Pantai doang Kuta bang. ya, Iya, kayak kita kita kan orang-orang yang mungkin belum pernah ke sana ya udah. Oh Bali, Pantai Kuta, kayak gitu kan bang. Tapi pas. setelah mendengar penjelasan dari Bang Henry nih sebagai driver tour guide itu bisa menambah referensi kita sih sebagai penonton misalkan suatu saat nanti kita ke Bali dan mungkin penonton teman-teman sekalian nih siapa tahu ketemu Bang Henry nih seandainya pergi ke Bali ya alhamdulillah kalau tahun ini terwujud kita kan nggak tahu ya Bang ya Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan apalagi ada kan yang nih. apalagi kan Bang Henry udah kita tahu lah eh, bagaimana kita nanti di nyampe Bali kita di apa namanya servisnya kita udah mendengar Ya, penjelasan paparan. Terus mungkin Pak. menurut saya pribadi dong ya, tertarik nih. Tahun ini tertarik dengan ke Bali nih. Karena setelah Siap. mendengar apa ya wisata-wisata Bali yang mungkin selama ini kita kayak dengernya ya sekilas aja gitu Bang. Kayak di media sosial. Terus Kalau di Bali yang itu pasti tadi nih, banyak kok. yang poin terakhir. Iya Bang. Terus yang tadi di poin terakhir tuh yang Abang bilang udah bisa pesan lewat aplikasi ya Bang. Ada Agoda, ada apalagi Bang Traveloka. Oh, dikit ya Ale ya. Tuh, Oke Bang. biar biar jelas aja, biar clear. Jadi di perusahaan kita itu, di perusahaan Bali Captors itu, jadi semisal Aldo sendiri nih pesan tiket pesawat, di bawahnya itu langsung ada pilihan nih, mau sekalian jemput bandara atau enggak gitu. Hmm. Nah, jadi kalau semisal Aldo langsung masukin ke sana, itu masuk langsung ke perusahaan kita. Kita kan ada bos. Habis itu kita tim di bawahnya yang bakalan langsung turun ke lapangan langsung. Tapi kalau dari kita sendiri tuh kita mainin di platform media sosial semua sih. Oke. Yang Ya, tadi udah Abang bilang ya, di Instagram ada TikTok, TikTok, ada Facebook, Facebook, Bang. Facebook Page, Facebook Facebook baik. yang ada tuh Facebook Page, laman Oke, Facebook ya. Ya. oke. Wah, nggak kerasa ya, Bang. Perbincangan kita udah 40 menit lebih nih. Nah, sebagai penutup nih, Bang. Ada nggak kata-kata untuk teman-teman kita nih, Genpi Indonesia yang nanti menonton, ada nggak pesan dari Bang Henry Silitonga kepada teman-teman kita yang mungkin akan berwisata baik ke Bali maupun ke wisata-wisata lain. Oke, kalau pesannya sih bukan harus berwisata ke Bali, tapi mungkin teman-teman Genpi Indonesia itu tuh, masih kebanyakan orang-orang muda semua. Jadi sepertinya yang bisa langsung ku sampaikan itu kayak para industri pariwisata itu sekarang bakalan berkembang sekarang sampai mungkin puncaknya bakalan 2030 ke atas. Soalnya setiap orang itu bakalan pergi untuk mengunjungi walaupun itu liburan, untuk bisnis, bakalan pergi untuk berpergian ke tempat lain. Jadi kayak eh, pesannya memang kalau suka berwisata,
kalau sekalian bisa menghasilkan uang, ya kenapa nggak untuk difokuskan itu aja sih Al. Oke, Bang. Oke, tampaknya waktu kita juga sudah habis nih, Bang. Jadi, eh, saya pribadi mewakili GNP Indonesia mengucapkan terima kasih atas kesempatan waktu yang telah Bang Henry berikan, mulai dari motivasi, tips and tricks, dan masih banyak hal lain. Nah, sebelum itu, saya, Aldo Jonathan, dari GNP Indonesia, ingin menutup acara kita pada sesi kali ini. Semoga kiranya sesi podcast pada kali ini atau kesempatan kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Baik, mungkin yang nonton ada Gen Z, Gen Alpha mungkin yang udah usia setahun 2 tahun, sekarang kan udah lebih jago kalau kita lihat. Terus Gen milenial, baby boomer semuanya, terima kasih yang sudah menonton podcast kami, yaitu Gen P Indonesia yang mungkin edisi kali ini khusus dalam wisata di Bali. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa.